Api dengan cepat meludeskan satu unit mobil ambulans partai politik yang terparkir di Jalan Kayu Jati 3, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Minggu sore. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi dibantu warga langsung memadamkan ambulans yang terbakar. Ambulans yang sedang terparkir tersebut tiba-tiba mengeluarkan asap dari bagian mesin. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian. Ada asap ngebul mas dari dalam mobil ya, terus karena kacanya pada ketutup, dia asapnya merembet dari bawah kendaraan. Terus habis itu lama-lama percikan apinya muncul sedikit-sedikit dan saya langsung telepon pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sedangkan kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom Weekend, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Pemirsa, sepekan tragedi Stadion Kanjuruhan, masyarakat masih menanti pengusutan dan fakta sebenarnya. Bersama saya Anissa Dasuki, inilah iNewsroom Weekend selengkapnya. Pemirsa, gempa berkekuatan magnitudo 5,5 Pemirsa, gempa berkekuatan magnitudo 5,5 mengguncang wilayah Bayah, Banten sekitar pukul 17.02 waktu Indonesia Barat. BMKG menyatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Gempa yang berpusat di Bayah, Banten berkedalaman 26 km. Guncangan gempa juga dirasakan di Jakarta. Belum diketahui apakah gempa mengakibatkan korban atau kerusakan bangunan. Saat ini BMKG masih memantau terjadinya gempa susulan. Pemirsa, petisi desakan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan untuk mundur dari jabatannya tembus lebih dari 26.000 tanda tangan. Tidak hanya petisi, sejumlah pihak juga menyuarakan sindiran melalui media sosial. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan kurangnya ketersediaan jumlah pintu utama dan pintu darurat bagi para supporter untuk keluar dari Stadion Kanjuruhan jika terjadi kondisi darurat. Sementara tim gabungan pencari fakta terus mendalami tragedi di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober lalu. Dalam tragedi, ratusan orang menjadi korban, 131 diantaranya meninggal dunia. Tim pencari fakta melihat langsung kondisi Stadion Kanjuruhan dan bertemu dengan panitia pelaksana hingga pengurus klub Arema. Hasilnya, TGIPF memberikan kesimpulan sementara Stadion Kanjuruhan tidak layak untuk menggelar pertandingan high risk atau risiko tinggi. Untuk high risk match kita harus membuat kalkulasi yang sangat konkret. Misalnya adalah bagaimana cara mengeluarkan penonton pada saat keadaan darurat. Jadi sementara yang saya lihat adalah pintu masuk berfungsi sebagai pintu keluar, tapi itu tidak memadai. Kemudian tidak ada pintu darurat. Jadi mungkin ke depan perbaikannya adalah merubah struktur pintu itu. Kemudian juga mempertimbangkan aspek akses. Hari ini, tim Inafis Mabes Polri juga kembali menggelar olah TKP di dalam stadion yang dilakukan secara tertutup. Sebanyak 6 petugas dari tim Inafis melakukan pengambilan gambar dengan mendatangi satu persatu pintu keluar stadion. Pengambilan gambar 3 dimensi dilakukan di 5 pintu keluar Stadion Kanjuruhan, yakni di pintu 3, 10, 11, 12, dan 13. Kelima pintu itu diduga paling banyak memakan korban jiwa saat kericuhan terjadi. Hasil pengambilan gambar 3 dimensi ini nantinya akan dicocokkan dengan video rekaman CCTV.
Buntut dari tragedi Kanjuruhan yang menyebabkan ratusan nyawa melayang, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan didesak mundur dari jabatannya. Publik melayangkan protes terbuka kepada PSSI lewat petisi yang hingga Minggu sore telah ditandatangani oleh 26.000 lebih orang. Meski desakan publik kian kencang, namun Iwan Bule menolak mundur. Ia mengklaim sudah memenuhi tanggung jawabnya dengan datang langsung ke Malang, meninjau lokasi kericuhan dan memberikan santunan kepada keluarga korban. Pak Iwan, terkait adanya petisi untuk Bapak mundur itu, tanggapannya seperti apa Pak? Saya tidak tahu, ya. Nanti tanyakan aja kepada petisi itu, karena aturannya sudah ada. Aturannya sudah tahu Mas belum ya? Sudah tahu ya? Dibaca aja di situ. Ya, bentuk tanggung jawab saya ini. Petisi desakan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan untuk mundur dari jabatannya tembus 42.000 tanda tangan. Tidak hanya petisi, sejumlah pihak juga menyuarakan sindiran melalui media sosial. Dan untuk membahasnya terkait gerakan moral masyarakat sudah bergabung bersama kami juru bicara PSSI Ahmad Riyad melalui sambungan Zoom. Selamat petang Pak Riyad. Selamat petang, Mbak. Pak Riyad, petisi ini mencapai 42.000 ditandatangani oleh warganet untuk agar Bapak Muhammad Iryawan mundur. Tanggapannya dari PSSI seperti apa, Pak? Jadi kita menanggapi dengan positif ya, bahwa PSSI ini banyak yang memperhatikan, banyak yang peduli, banyak yang bersimpati, banyak yang mengkritik untuk perbaikan-perbaikan. Oleh karenanya kita kemarin juga lewat Zoom dengan beberapa exco, dengan Ketua Umum juga menyampaikan permasalahan ini, bagaimana desakan ini. Sehingga dapat sampai satu kesimpulan, kalau mundur itu malah bisa ditafsirkan lari dari tanggung jawab. Sehingga, tapi tetap menghargai apa desakan masyarakat untuk mundur, tetap ya diperhatikan, dihargai untuk memacu bagaimana Presiden yang sudah mewanti-wantikan pemerintah, kepolisian, kita semua akan duduk bersama untuk memformat ulang sistem pengamanan dan sistem kompetisi kita ke depan. Itu memacu ke sana. Baik, Pak Riyad, jadi dari Pak Muhammad Iryawan sendiri tidak ada refleksi untuk mundur di tengah desakan yang begitu tinggi, bukan hanya warganet tapi juga sejumlah public figure menyuarakan atau menyindir bahkan. Jadi Ketua Umum tetap pada pendapatnya dan tetap pada aturan yang harus dilalui dalam organisasi ini, bagaimana kalau berhenti jadi Ketua Umum, bagaimana diangkat, diberhentikan, harus sesuai dengan prosedur yang ada di dalam statuta, baru akan dilaksanakan. Baik, menurut Bapak Muhammad Iryawan dengan tetap menjabat dan tidak mundur itu artinya tidak lari tanggung jawab begitu Pak? Iya, tidak lari tanggung jawab dan bahkan akan tampil terus terdepan dalam perbaikan-perbaikan PSSI ke depan. Baik, ini jadi seperti itu. Jika memang berusaha untuk perbaikan PSSI ke depan, dalam jangka pendeknya apa Pak perubahan yang akan dilakukan dan terasa secara signifikan? Sudah terjadwal dengan FIFA, lalu dengan Kapolri sudah berjalan lewat Asot Kapolri untuk memformat ulang harmonisasi peraturan untuk pengamanan dan keselamatan. Nanti dikonversi dengan yang dari FIFA, duduk bareng dengan pemerintah, baru nanti format ini jalan. Sudah mulai start Mbak, sudah mulai jalan. Bahkan kita Selasa juga ada pertemuan, Senin Selasa besok terus berlanjut untuk mempercepat, karena Presiden menyampaikan juga, kita juga laporan tidak akan melanjutkan kompetisi sebelum ada format baru yang berlaku secara nasional terhadap pengamanan dan keselamatan. Baik. Terima kasih Pak Ahmad Riyad, juru bicara PSSI telah bergabung bersama kami di Newsroom Weekend. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi seorang pendaki tewas saat mendaki Gunung Argopuro akibat hipotermia. Informasi selengkapnya usai jeda.